Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu daimain mutalazimain Linabiina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, mathabatan, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah dari makam Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan yang beriktikaf serta yang ruku sujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ashabul fadilah, para alim, ulama, para asatid, para sepuh, bini sepuh, segenap takmir Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, serta siapapun yang mendengarkan atau menyaksikan kajian pada kesempatan ini, semoga panjenengan semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga rasa syukur kita kepada Allah menjadi salah satu jalan bagi kita semua untuk mendapatkan tambahan nikmat, anugerah, karunia, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semakin bersyukur kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, luas dan barokah, tapi menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan rahmat Allah lisan kita basah, selalu istiqamah untuk berzikir, mengucapkan salam, salawat dan salam kepada baginda Rasul, sehingga menambah kecintaan kita hingga
kita selalu mengikuti dan mengamalkan sunnah beliau, ittiba'us sunnah beliau, sehingga kita termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan minuman dari telaga yang Allah hadiahkan kepada beliau, yaitu telaga Al-Kautsar. Dan semoga kita kelak termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita memohon dengan rahmat Allah sekali lagi, semoga kita kelak berkumpul dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita di ayat 124 surat Al-Baqarah yang lalu, saking luar biasanya sampai berapa kali? 3 pertemuan ya. Saking dahsyatnya. Jadi bagaimana kemudian pada ayat yang lalu menjelaskan satu sisi dari keutamaan ayah kita dalam tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian menunjukkan keistimewaan beliau. Maka pada ayat ini kita akan mengkaji bagaimana keterlibatan beliau bersama putranya ketika membangun Ka'bah dan membersihkan Ka'bah menjadi rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Jadi Ka'bah itu adalah rumah ibadah pertama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Jadi Ka'bah ini adalah rumah ibadah pertama yang ada. Kita tahu prosesnya bagaimana terjadi beberapa pembangunan, termasuk yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan alaihissalam dibantu dengan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Maka dari sini kita kembali disuguhkan kepemimpinan beliau Nabi Ibrahim, keteladanan beliau. Ya, ratusan juta manusia sejak dahulu hingga kini begitu meneladani, mencontoh beliau. Bahkan bagaimana kita dari zaman dahulu, zaman Rasul, meneladani, mencontoh bagaimana beliau melaksanakan manasik haji dan umroh. Itu semua adalah diawali oleh beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita mulai tafsir kita pada kesempatan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Qala al-Awfi an Ibni Abbas qauluhu ta'ala, berkata beliau al-Awfi dari sahabat Ibnu Abbas, firman Allah, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nas ay la yuduna fihi wataran ya'tunahu thumma yarji'unahu ila ahlin thumma ya'uduna ilaih. Bagaimana Allah nyatakan, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah itu, Ka'bah itu, mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Ini kehendak Allah. Karena sudah berbicara kehendak Allah, diterangkan di sini. Mereka ini, manusia ini gak ada yang merasa bosan. Saya kok belum pernah ada dengar hamba Allah yang sudah berangkat haji, pulang-pulang kapok-kapok, gak ada. Betul Pak? Gak ada. Pengen nambah, iya.
Yang belum tahu penasaran. Yang sudah tahu ketagihan. Nah, ini. Jadi yang belum tahu penasaran, ya opo rasane? Salat ngarepe Ka'bah. Ya opo rasane? Zikir dok Masjidil Haram. Wah, semua orang itu penasaran. Lah yang sudah datang ke sana Bapak Ibu, ketagihan. Gak ada yang pulang itu kapok wis aku pisan-pisan naik saumur-umur. Katanya aku balik temen rugi, gak ada Pak. Kalaupun ada, mesti ada yang error gitu. Apa ada? Ada Pak. Ada. Satu saya tahu sendiri, ada tahu sendiri. Yang nomor dua saya tahu di TV. Nah itu. Itu kan di TV itu kan ceritanya wallahu a'lam ya, ini ibrah. Ketika dia masih mohon maaf menjadi tenaga kesehatan di rumah sakit, ini kisah yang di situ, yang di TV itu kisah hikmah itu. Dia itu menukar bayi sehingga nasabnya akan berubah, Pak. Bayangkan. Bayi ditukar, orang tuanya ditukar karena yang satu pengen anak laki, yang satunya pengen anak perempuan. Ini diajak ngobrol ini di TV, wallahu a'lam. Akhirnya ketika haji dia tidak bisa melihat Ka'bah. Enggak bisa melihat Ka'bah. Makanya nasab itu penting. Jangan sembarangan. Makanya kalau kita dengar tausiahnya Gus Baha, kalau misalnya ada seorang ayah karena ada hal satu dan lain hal berpisah dengan ibu dan anaknya di satu tempat, maka ketika anak ini, bapak ini punya anak, hati-hati. Maka kata Gus Baha, dianggap semua satu daerah di situ jangan dinikahi. Kenapa? Khawatir itu adalah anaknya. Kecuali kalau sudah tahu, udah apa-apa. Tapi kalau nggak pernah temu, nggak pernah ini kan khawatir. Nah kembali lagi kepada itu tadi, diterangkan di sini, bagaimana manusia itu ya'tunahu datang ke tempat ini, summa yarji'una ila ahlihim. Ketika mereka sudah datang melaksanakan manasik beribadah, ya, entah haji, entah umroh, masya Allah, mereka pulang. Tapi ketika sudah pulang sampai ke rumah mereka, tsumma ya'uduna ilaihi, mereka kembali lagi, Pak, datang lagi. Ini karena doa dari Allah Subhanahu. Jadi memang masya Allah, sesuatu yang dari awal kayaknya nggak mungkin jadi istimewa, ternyata menjadi istimewa. Siapa yang mengira tempat tandus, lembah, masya Allah, nggak ada yang mau melirik itu. Tetapi karena ini kehendak Allah, ketentuan Allah, maka menjadi istimewa. Allah jadikan mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Wa qala Ali bin Abi Thalha, berkata beliau Ali bin Abi Thalha, Ali bin Abbas, dari beliau Ibnu Abbas, mathabatan linnasi yaqulu yathubuna. Yang dimaksud dengan mathabatan linnas, tempat berkumpulnya mereka itu di situ datang terus. Masya Allah, berapa orang yang datang ke sana ya? Entah yang alasannya berbagai macam alasan, nggak pernah sepi, nggak pernah, kecuali mungkin karena kondisi sekarang. Dan itu semuanya ngempet, Pak. Yang belum berangkat ini loh, ngempet ini, nahan. Ada yang sudah mau berangkat, masya Allah, nangis karena nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang
begitu dahsyat, ada hubungan, ada konektivitas ini. Bagaimana Allah sudah menyatakan di sini, manusia itu akan datang ke tempat itu, pulang lagi ke negaranya, ke keluarganya, ke rumahnya, tapi dia akan kembali lagi ke situ. Masabatan linnas. Ini sudah ketentuan dari Allah. Masya Allah. Semoga kita semua dengan rahmat Allah diberi kesempatan lagi untuk berziarah ke Masjidil Haram, berziarah ke Masjidin Nabawi, berziarah ke Maqbarah Nabi, kembali bisa melaksanakan umratan ba'da umratin, hajjan ba'da hajjin, insyaallah ta'ala minal aminin. Masya Allah. Ini Masya Allah, rindu semua ini Pak ceritanya Pak. Saya kadang lihat acara di TV, di GTV Pak, kan ada program masalah haji. Ngobrol semua dalam hati. Ini kitiannya semerap nama boten kapan berangkat ini. Dibahas ini, ya Allah. Yang daftar ini tambah banyak Pak. Ditutup begini ini tambah numpuk ini yang daftar ini. Ya Allah. Semoga segera dibuka oleh Allah, semoga segera diangkat wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Rawahuma Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata beliau Ibnu Abi Hatim, akhbarana abi akhbarana. Saya diberitahu oleh ayahku, akhbarana Abdullah bin Raja'in. Saya diberitahu Abdullah bin Raja'in, akhbarana Israil an Muslim. Saya diberitahu dari Israil dari Muslim, an Mujahid dari Imam Mujahid, an Ibni Abbas dari beliau Ibnu Abbas, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas qala yatubuna ilaihi thumma yarji'un. Mereka datang, mereka berkumpul di tempat itu, kemudian mereka pulang, sama seperti tadi. Wa qala wa rawa an Abil Aliyah wa Sa'id bin Jubair fi riwayat wa Atha wa Mujahid wal Hasan wa Atiyah wal Rabi' ibnu Anas wa Dhihak nahwa dzalik. Wa qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, haddatsani Abdul Karim ibnu Abi Umair, disampaikan kepadaku oleh Abdul Karim ibnu Abi Umair, haddatsani Al-Walid, disampaikan kepadaku oleh Walid bin Muslim, qala qalu Abu Amr yakni Al-Auza'i, berkata Abu Amri yaitu Al-Auza'i, haddatsani Ubdah bin Abi Lababah fi qouli ta'ala, disampaikan kepadaku oleh Ubdah bin Abi Lababah dalam firman Allah Ta'ala, wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas qala la yansarif anhu munsarif. Tidak ada yang bisa mengubah bagaimana ini proses terus bergerak, datang, pergi dan seterusnya. Wa huwa yara annahu qad qada min wataran. Wa haddatsani Yunus an Abi Wahab qala Ibnu Zaid wa id ja'alna al-baita mathabatan lin-nas qala yatubuna ilaihi min al-buldani kulliha wa ya'tunaha wa ma'asana ma qala asy-syair fi hadzal ma'na awrada al-Qurtubi. Bahwa ada yang menafsirkan mereka datang ke tempat ini dari berbagai macam negara. Emang iya, dari mana semuanya kangen, rindu. Bukan hanya Indonesia ini. Dari semua negara, penjuru negara datang ke tempat ini. Sungguh tidak ada yang lebih bagus sebagaimana dikatakan dalam satu syair yang ditulis oleh beliau Imam Qurtubi, ja'alal baita mathaban lahum laisa minhu ad-dahru yaqduna al-watar. Maka tidak katanya syair ini, dijadikan itu tempat itu sebagai tempat berkumpul. Maka sungguh ini tidak berpengaruh, waktunya tidak ada pengaruh, kecuali mungkin kondisi sekarang ini. Mereka melakukan itu semua secara terus menerus. Masya Allah. Wa qala Sa'id bin Ibnu Jubair fi riwayah al-ukhra wa Ikrimah wa Qatadah wa Atha al-Khurasani, bahwa kata beliau Sa'id bin Jubair
dalam riwayat yang lain dari Ikrimah wa Qatadah wa Atha al-Khurasan, mathabatan linnas, yang dimaksud dengan mathabatan linnas majma'an, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Mathabah. Wa amna, berikutnya apa? Wa amna. Qala Ad-Dhihak, berkata Imam Ad-Dhihak, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, ay amnan linnas, tempat ini dijamin keamanannya. Dijamin keamanannya. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi, berkata beliau Abu Ja'far Ar-Razi, anir Rabi bin Anas an Abil Aliyah, dari beliau Rabi bin Anas, dari beliau Abi Aliyah, wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna, yaqulu wa amnan minal aduwi, aman tempat ini dari musuh-musuh kita. Panjenengan punya musuh, datang ke sana aman. Wa ayyaj'ala fi silah, di situ tidak ada yang bawa-bawa senjata. Tidak ada yang bawa-bawa senjata. Wa qad kanu fil jahiliyah yatakhattafun nas min haulihim wa hum aminun la yasubbun. Bahkan ini pun terjadi mulai zaman-zaman jahiliyah. Tidak ada mereka ini membawa senjata, mencari pertengkaran dan seterusnya. Warawa an Mujahid wa Atha wa Sudi wa Qatadah wa Rabi bin Anas qalu man dakhalahu kana amin. Siapapun yang masuk ke tempat ini aman. Dalam ayat yang lain, laqad sadaqa Rasulullah bil haqqi la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Aminin, aman. Itu. Wa madmun ma fasara bi, dan terjamin sebagaimana disampaikan dalam tafsir haula'il a'immah hadil ayah, ditafsirkan oleh mereka beliau para imam berkaitan dengan ayat ini, annallahu ta'ala yadhkuru syarfal baiti. Kenapa? Karena Allah menyebutkan kemuliaan dari rumah Allah ini. Wa ma ja'alahu mausufan bi syar'an wa qadran. Bagaimana kemudian Allah memberikan kedudukan, sifat, kriteria yang begitu berkaitan dengan syariat, dengan ketentuannya. Min kauni mathabatan linnas, sehingga tempat ini dijadikan oleh Allah sebagaimana ketentuan ayat ini, memang tempatnya berkumpul umat manusia. Itu ibarat kata sudah cap itu Pak, sudah stempel, sudah SK-nya sudah jelas dari Allah. Kalau tempat-tempat lain mau jadi tempat yang didatangi manusia silahkan, tapi mungkin orang bosan, mungkin awal seneng. Ayo kita mau kemana? Tempat wisata di mana? Paling iya, pertama iya, kedua kali belum tentu, 3 kali apalagi. Tapi kalau datang ke sana Pak, tidak ada orang ceritanya bosan. Karena ini sudah ditentukan oleh Allah, mathabatan linnas, secara syar'i sudah ada dalam ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Ini pelajarannya apa Pak? Kepada kita semua, ingat, yang membuat istimewa itu Allah. Tempat itu ada yang istimewa. Bukan berarti kita ini mau melakukan hal yang dilarang, minta ke tempat, bukan. Keistimewaan itu selalu ada yang Allah berikan. Waktu ada yang istimewa, hari ada yang istimewa, bulan ada yang istimewa. Jadi ini yang Allah beritahukan kepada kita semua, bahwa Allah menetapkan Baitul Haram, Masjidil Haram, Rabb hadzal bait, yang menentukan bahwa ini adalah tempat berkumpulnya manusia
Mereka akan datang ke sana, mereka akan kembali ke keluarganya, tapi mereka akan mengulangi seperti itu terus menerus. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Masya Allah, nggak bisa Pak diungkapkan dengan kata-kata, nggak bisa. Nangis yang pasti, lihat Ka'bah nangis. Kenapa? Karena ini rumah. Gak usah Baitul Haram, gak usah Masjidil Haram, gak usah rumahnya Allah. Bapak saya dari pagi kerja cari nafkah, punya kesibukan dan seterusnya. Pagi pulangnya kemana kalau capek? Pak, pulangnya kemana Pak? Ini curiga ini kalau nggak jawab. Mesti pulangnya ke rumah. Kenapa? Kalau pulang ke rumah akan menghilangkan rasa capek, mengurangi rasa suntuk setelah menghadapi kewajiban tugas yang diberikan kepada kita. Pulang ke rumah nyaman, lebih enteng, tenang. Itu rumah kita. Bagaimana ini rumah Allah Subhanahu wa taala? Bertahun-tahun kita menghadapi ketentuan Allah, khairuhu wa syarruhu, baiknya dan jeleknya. Masya Allah, kita penuh dengan himpitan, dengan tekanan, dengan apa dan seterusnya. Bagaimana tidak senang ketika datang ke rumah Allah? Tenang hati ini, tentrem hati ini. Sejauh pengalaman saya, ketika awal datang itu, Masya Allah, lupa semuanya. Bukan lupa dalam arti negatif, lupa dalam arti positif ini. Maunya ibadah, maunya umroh, sholat terus dan seterusnya. Masya Allah, itulah rumah baik. Masya Allah, di situ lawang kita pulang ke rumah kita dari penat sehari-hari, kesibukan sehari-hari, tenang. Apalagi datang ke rumah Allah, masabatan linnas, karena memang disitulah tempat berkumpulnya umat manusia. Wa madmun ma fasara biha ulai la'immah. Ai ja'alahu mahallan tastaqu ilail arwah. Makanya ini disampaikan sebagaimana saya sampaikan tadi. Ai ja'alahu mahallan, atau Allah jadikan tempat ini tastaqu ilal arwah, ilaihil arwah. Ruh-ruh orang yang ke sana, jiwa-jiwa orang yang datang ke sana begitu rindu dengan rumah Allah ini. Yang pengen, yang ingin itu jiwa kita, Pak. Ingat ya, ibadah kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, sedekah kita, infak kita, haji kita, umroh kita, hakikatnya itu memberikan asupan gizi yang sangat dahsyat kepada jiwa-jiwa kita semua. Lah kok bisa? Berapa banyak orang yang badannya kuat, badannya hebat, tapi karena jiwanya sakit dia. Yang bisa dipelajari bagaimana kemudian jiwa-jiwa yang merindukan Allah, jiwa-jiwa yang selalu takarrub kepada Allah, yang selalu bermunajat kepada Allah, selalu merindukan tempat ini yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya, Pak. Jiwa ini yang rindu. Tastaqu ilaihi Allah. Rindu ke tempat ini para jiwa-jiwa. Wa tahinnu ilaihi wa la naqdi minhu wataran walau taraddadat ilaihi kullu amin istijabah min Allah taala. Makanya tidak ada orang yang merasa hatinya itu takut, bosan, khawatir. Misalnya dia disuruh datang kembali, tidak ada. Contohnya siapa? Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Masya Allah,
Beliau itu tiap tahun, Pak. Tiap tahun. Saya pernah baca kisah beliau yang menyentuh itu. Karena sudah dibatasi yang boleh datang ke sana itu. Ibarat kata beliau itu tidak bisa masuk, jatahnya sudah tidak ada. Dia masuk ke Arab Saudi lewat jalur pekerja. Nah, semua tahu usia beliau Al-Maghfurlah Haji Maimun Zubair ini sudah sepuh. Ada masalah di imigrasi. Dijemput oleh beliau Sayyid Muhammad Al-Maghfurlah, meninggal juga. Kan Mbak Yai Maimun ini kan murid kesayangan dari abahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sekarang kan Sayyid Ahmad ini putranya. Dijemput sama beliau ke imigrasi, Pak. Yang imigrasi bilang, "Ya Syekh, seusia panjenengan ini mau kerja apa?" Dibilang sama yang jemput ini, sama beliau Sayyid Al-Maliki ini, Sayyid Maliki, Muhammad Maliki ini, "Dia kerja di tempat saya." Maksudnya apa? Ngajar gitu. Lolos, Pak. Allahu Akbar. Coba usia sebegitu, perjuangan yang dahsyat seperti itu, tidak akan ada pengaruh bagi jiwa-jiwa yang merindukan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah berikan, khususnya di tempat yang mulia dan istimewa. Mathabatan linnas. Makanya kenapa kemudian doa-doa ya yang ingin datang kemudian diijabah, bisa datang ke sana? Termasuk karena li du'ai khalilu, karena doa kekasihnya Allah alaihissalam fi qauli faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati sanubari dari manusia-manusia ini tahwi ilaihim, cenderung, condong, senang, cinta. Dibikin cinta, dibikin senang. Masya Allah. Gak ada orang yang bosan. Masya Allah. Sampai kepada doa, itu kan lanjutannya terus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu. Masya Allah. Salah satunya juga karena doa Nabi Ibrahim. Sehingga manusia-manusia itu, umat manusia, hatinya, jiwanya begitu merindukan tempat ini. Masya Allah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kita berdoa semoga Allah merahmati kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, untuk bisa ditakdirkan, diberi keselamatan, kemudahan, kesehatan untuk berziarah ke Masjidil Haram, untuk bisa berziarah ke Masjidil Nabawi, bisa berkumpul untuk melaksanakan ibadah manasik haji dan umrah sanatan ba'da sanatin insyaallah taala minal aminan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayani
فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشان والدرج فتياجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للمسلمين ya Allah kami memohon dengan keberkahan Al-Quran yang kami pelajari ini ampunilah dosa-dosa kami dosa kedua orang tua kami bagi orang tua kami yang telah mendahului kami ampunilah mereka angkatlah derajat mereka bersihkanlah mereka dari dosa-dosa mereka sebagaimana baju putih yang bernoda menjadi putih bersih kembali jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ampunilah kami dan mereka berkahilah kami dan mereka ya Allah berikanlah kami ya Allah anugerah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ya Allah anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat menegakkan salat dari golongan yang membaca Al-Quran menghafalkannya serta mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah ya Rahman berkahilah kami di bulan Rajab berkahilah kami di bulan Sya'ban sampaikanlah kami di bulan Ramadan untuk beribadah untuk bermunajat untuk bertaqarrub kepadamu birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.